Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqahul karim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berserah diri kepada Allah seraya memperbanyak syukur, memuja dan memujinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah dan yang menggemparkan dunia. Yang pertama adalah kelahiran beliau di Rabiul Awal, disebut dengan Maulid. Pada saat kelahiran beliau, seluruh api majusi yang disembah berpuluh-puluh tahun tetap hidup, seketika mati, menggemparkan dunia. Yang kedua adalah turunnya Al-Quran yang pertama atau nuzulul Quran di Gua Hira. Nabi menyampaikan bahwa beliau menerima wahyu untuk terang-terangan menyampaikan Islam. Jazirah Arab bertambah gempar. Yang ketiga adalah peristiwa hijrah, pindahnya Rasul bersama sahabat dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah mendirikan negara. Dunia terkagum-kagum. Dan yang keempat adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2 sampai 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat. Bapak dan saudaraku, apa yang kita ambil peristiwa dari peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj bukan peristiwa yang luar biasa, tapi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena kalau orang dengan menggunakan akalnya, dia nggak terima peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kalau dia gunakan akal sehat dan imannya, pasti dia mengatakan fadha, taib, benar, shadiq. Makanya dari beberapa peristiwa itu banyak orang yang kembali murtad, tapi juga banyak yang mempertahankan keimanannya. Kalau kita baca sejarah, hampir semua bulan Komariah itu ada peristiwa istimewa. Rajab Isra Mi'raj,
Di Sya'ban ada nisfu Sya'ban, di Ramadan ada nuzulul Quran, di Syawal ada Idul Fitri, di Zulhijjah ada pelaksanaan ibadah haji, Rabiul Awal ada kelahiran Nabi. Peristiwa-peristiwa itu mengajarkan kepada kita atau menjadi ibrah atau menjadi sebuah mau'izah untuk kita menjadikan tauladan apa yang terjadi pada Rasulullah. Tapi jangan lupa Bapak Saudaraku, di Al-Quran kan disebutkan subhanallazi asra bi'abdihi. Kalimat abdihi ini terjadi perdebatan yang panjang. Intern Islam, ulama Islam, termasuk juga orang-orang yang di luar Islam yang disebut dengan orientalis. Misalnya Goldziher, seorang orientalis, dalam bukunya The Role of Islam, situ dia sebutkan bahwa peristiwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj adalah hanya dengan ruh, tidak dengan jasad. Itu dibantah oleh jumhur ulama. Mengapa? Karena kata abdihi itu adalah hamba. Makna hamba adalah bersatunya jasad dengan ruh. Kalau jasad aja nggak ada ruh, mayit namanya, jenazah namanya. Tapi kalau ruh tanpa jasad, itu jadi-jadian namanya. Hamba, ruh dan jasad bersatu. Inilah kita ini. Itulah Nabi Muhammad. Maka yang berangkat itu adalah hamba, ruh dan jasad bersatu berangkat. Ada lagi tokoh orientalis, misalnya Montgomery Watts, dalam bukunya The Tradition of Islam. Ada satu lagi yang dia direvisi menjadi The History of Islam. Dia bilang apa? Karena ayat subhanallazi asra bi abdihi berada di surah Al-Isra, surah Bani Israel, abdihi itu adalah Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang berjalan malam di Bukit Tursina. Ini juga dibantah oleh jumhur ulama kita, bahwa perjalanan yang disebut bukan di Bukit Tursina. Jelas minal lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah Nabi Musa itu? Bukan. Itu Nabi Muhammad. Pendapat-pendapat ini dibantah karena itu mengkaburkan ajaran Islam. Maka jumhur ulama bersepakat bahwa yang berangkat Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sebagai hamba. Sebagai hamba, abdihi. Nah, oleh karena itulah ada hal-hal penting yang menjadi ibrah kita. Kita ambil satu aja. Peristiwa Isra Mi'raj intinya adalah peristiwa di mana Rasulullah menerima perintah salat. Kalau ajaran-ajaran lain atau ibadah lain, misalnya zakat, itu ayat turun. Pelaksanakan ibadah haji, ayat turun. Pelaksanakan ibadah puasa, ayat yang turun. Tapi kalau sholat, nabinya yang diajak, nabinya yang diundang, nabinya yang diperjalankan untuk menerimanya. Bapak, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada apa ini? Mengapa seperti itu? Mengapa tidak sholat juga perintah saja wahyunya? Beda. Apa bedanya? Mari kita lihat. Di dalam banyak Al-Quran, kata sholat itu diawali dengan aqimus sholat. Dirikan sholat. Bukan kerjakan sholat. Kalau puasa, laksanakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana puasa yang telah dikerjakan orang-orang terdahulu. Ini aqimus shalah. Dirikan salat.
bukan kerjakan sholat. Apa maknanya? Kalau kerjakan sholat, habis sholat, perilaku etikanya tidak menggambarkan nilai-nilai sholat. Siap sholat Jumat, sholat orang hilang juga. Itu kerja sholat, sholat yang dikerjakan, tapi bukan yang didirikan. Kalau yang dimaksud dengan aqimus sholat, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, orang yang benar sholatnya, benar mendirikan sholatnya, berarti pasca sholatnya perilakunya adalah qudwah. Perilaku etika akhlaknya adalah khuluqul azim. Habis sholat perilakunya tidak lagi mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru mendirikan sholat. Ada satu penelitian di Indonesia. Indonesia ini 87% muslim. Yang wajib diperintahkan untuk sholat itu potong anak yang belum balik. Sekitar 70% yang wajib sholat, wajib mendirikan sholat. Tapi apa yang terjadi? Berbalik. Orang yang ngerjakan sholat di Indonesia ini muslim, tapi selesai sholat perilakunya tidak perilaku muslim. Itu yang salah apa? Yang salah adalah karena dia tidak mendalami, memahami makna aqimus shalah. Dia tidak menghargai betapa salat diterima langsung oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha, ketinggian yang cukup tinggi. Kalau diibaratkan manusia, kalau puasa itu mungkin perutnya, kalau zakat itu mungkin kakinya gitu. Kalau haji itu ya mungkin kupingnya. Tapi kalau sholat itu adalah kepalanya. Orang tak punya kuping masih bisa hidup. Orang tak punya kaki banyak yang hidup. Orang yang tak punya tangan masih bisa hidup. Tapi kalau tak punya kepala, apalah namanya itu? Apa bisa hidup? Maka sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan atau orang yang tidak mendirikan sholat berarti seakan-akan dia manusia yang tidak berkepala. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita ambil ibrah. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak menceritakan peristiwa masa lalu yang jadikan kita menjadikan ibrah, pelajaran kepada kita. Nah, saat ini bulan Rajab, insyaallah seminggu lagi 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj. Mari kita kuatkan keimanan kita. Hati-hati dengan pendapat-pendapat di luar arus utama Islam, karena akan mengaburkan nilai-nilai keislaman. Kembalilah ke kitab-kitab Taurat, kembalilah kepada jumhur ulama bahwa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di-Isra, yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan ketika kita mengkaji ini lebih dalam, semakin kuatlah keimanan kita dan semakin siaplah kita untuk berjihad menegakkan agama Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ibni Abdullah.
ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrallahi akbar. Aqimus shalah.